Teman-teman, saya yakin minggu ini adalah minggu yang paling sulit karena banyak pemain lokal yang berkabung melihat IHSG kita. Nggak cuma retail yang mengalami loss cukup besar, melainkan fund manager kalau teman-teman lihat porto mereka juga kebakaran. Dan yang paling parah, sektor konglo yang paling dirugikan. Berapa banyak saham-saham konglo yang market cap-nya lenyap dalam 2 hari terakhir ini. Lalu apa nih yang menyebabkan IHSG kita bisa jebol sedemikian rupa? Yaitu asing telah menjual di IHSG kita sebesar 10 triliun lebih hanya dalam waktu 1 minggu, teman-teman. Mungkin ada yang penasaran, kok sebenarnya apa sih yang terjadi dengan pasar modal di Indonesia? Apakah ada masalah ekonomi yang sangat fundamental sehingga IHSG kita bisa jeblok? Padahal Pak Purbaya awal tahun kan mengatakan IHSG kita itu bisa mencapai angka 10.000. Kok malah sekarang kena trading halt nggak cuma sekali, sampai 2 kali. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa sih trading halt, market kita tuh dipaksa untuk berhenti sementara waktu, kurang lebih sekitar 30 menit. Kalau penurunan sebesar 8%. Kita baru saja mengalami 2 halt berturut-turut. Artinya IHSG dalam 2 hari sempat koreksi sebesar 18%. Ngeri nggak tuh teman-teman? Mungkin banyak di antara teman-teman yang bertanya-tanya, apa yang menyebabkan chaos di IHSG sekarang ini? MSCI baru saja memberikan announcement kepada bursa di Indonesia dan pesannya itu disiarkan secara global. Mereka itu mempertanyakan transparansi bursa kita. Sehingga apa? Mereka secara halus sebenarnya itu mengancam jika bursa kita Indonesia tidak memenuhi syarat investasi MSCI, yaitu salah satunya seperti free float yang kurang besar dan juga transparansi data, maka ada potensi mereka akan downgrade dari yang namanya emerging market menjadi frontier market. Nah, inilah garis besar yang mempengaruhi IHSG kita. Saya akan menjabarkan beberapa data supaya teman-teman ada gambaran seberapa besar skala ancaman ini jika Indonesia tidak mampu memenuhi syarat MSCI. Untuk konteks teman-teman, MSCI Indonesia market cap-nya sekarang berkisaran di 156 billion US dollar. Kita masuk ke dalam kategori emerging market. Dan sebagai pembanding, yaitu negara Vietnam, dia menjadi salah satu negara terbaik frontier market. Nah, teman-teman perlu tahu MSCI-nya si Vietnam untuk frontier market cap-nya cuma 60 billion US dollar. Artinya apa? Kalau Indonesia diturunkan kastanya menjadi frontier market dan ibaratnya kita samakan dengan yang terbaik yaitu Vietnam menjadi 60 billion US dollar. Kita potensi kehilangan 100 billion US dollar market cap. Kalau kita kurskan teman-teman dengan duit 16.750 sebagai kurs US dollar, maka kita akan kehilangan 1.675 triliun. Teman-teman mau tahu seberapa masif outflow yang bisa terjadi di IHSG? Itu program pemerintah nggak akan ada yang jalan karena semuanya akan pusing ngurusin IHSG kita karena outflow-nya akan sedemikian masif. Dengan kondisi seperti itu, investor global cukup panik. Kalau sampai Indonesia tidak bisa memenuhi syarat MSCI dan sampai diturunin kastanya, itu bukan cuma akan turun 8%, teman-teman, akan jauh lebih ngeri. Bahkan IHSG bisa mencapai kembali ke 5.000 jika kita turun menjadi frontier market. Nah, dengan informasi seperti itu, investor asing pasti cukup berwaspada. Bagaimana kalau itu sampai terjadi? Maka mereka mengurangi muatan. Oleh karena itu, IHSG kita bisa jeblok sedemikian besar karena asing cabutnya bukan ratusan M tapi langsung triliunan dalam 1-2 hari terakhir ini. Lalu berita buruknya itu nggak berhenti di MSCI. Di hari kedua pada saat IHSG sempat mengalami trading halt, apa yang terjadi? Nah, salah satu firm yang terkenal yaitu Goldman Sachs, mereka menurunkan rating saham-saham di Indonesia menjadi underweight. Nah, apa nih artinya? Dana asing akan mengurangi porsi mereka regardless of MSCI. Karena mereka mengikuti saran dari Goldman Sachs untuk mengecilkan muatan menjadi underweight. Artinya apa? Potential outflow akan berlanjut mungkin beberapa bulan ke depan. Jadi teman-teman, pressure jualan dari asing akan begitu masif. What do we do now? Ada 2 poin dasar yang teman-teman perlu pahami dulu agar teman-teman bisa menyiapkan strategi untuk menghadapi volatilitas yang begitu tinggi di IHSG. Poin pertama, kita harus memahami resiko bahwa Indonesia jika diturunin kastanya itu terlalu besar sehingga pemerintah tidak mungkin akan biarkan itu terjadi. Kalau teman-teman ikuti,
Bursa langsung adakan siaran pers dan bahkan Pak Purbaya juga ikut campur ya, memberikan komen dan minta supaya bursa segera mengurus kondisi chaos ini, yaitu memenuhi syarat MSCI. Nah, dengan asumsi ini teman-teman, kita perlu optimis bahwa nanti di bulan Mei Indonesia tidak akan turun kastanya menjadi frontier karena bursa kita akan mengupayakan segala cara supaya mereka bisa bertahan di emerging market. Kehilangan market cap 1.600 triliun lebih itu terlalu besar resikonya. Dengan mengetahui hal ini, teman-teman, ada satu poin, tidak perlu terlalu panik di dalam saham-saham big caps, apalagi itu adalah top 4 banks. Memang sementara ini pressure jualan paling besar karena bobot mereka di MSCI paling gede. Ya, orang boleh berasumsi jika Indonesia turun kasta, top 4 banks pasti hancur karena MSCI keluar paling banyak dari top 4 banks tersebut. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa Indonesia tidak akan biarkan itu terjadi, maka koreksi akan menjadi kesempatan buat teman-teman serok. Saya pribadi sempat serok saham BBCA di harga 6.600 dan sebagian orang yang ikut member Edge Invest juga sempat mengkoleksi BCA 7.000 atau 7.000 ke bawah. Hopefully para penonton jangan sampai ada yang jualan BCA di bawah 7.000. Itu teman-teman sudah kemakan panic selling. Jangan pernah melakukan transaksi karena perasaan. Semua tindakan harus objektif, teman-teman. Oke, kita lanjut poin yang kedua, yaitu kita harus mengantisipasi penurunan rating dari Goldman Sachs, yang dimana Indonesia punya saham menjadi underweight. Jadi teman-teman harus punya gambaran beberapa bulan ke depan akan banyak dana asing yang masih keluar untuk melakukan trimming posisi supaya menjadi underweight. Jika itu terjadi, teman-teman, artinya apa? Kalau IHSG mengalami rebound, berarti bukan saatnya teman-teman asik euforia belanja. Teman-teman, jika ada posisi, kurangi muatan, gunakan sell on strength sebagai salah satu strategi. Karena kita tidak tahu di bulan Maret atau bahkan di bulan Mei akan ada kejutan apa lagi nih. Kita mau cash kita tuh udah lumayan banyak, setidaknya di atas 50%. Sehingga nanti kalau market kembali koreksi, teman-teman sudah siap amunisi untuk belanjain saham. Saya juga percaya dengan kondisi seperti ini, pemerintah juga mengerahkan BPJS untuk membantu volatilitas pasar supaya meningkatkan salah satu faktor agar MSCI tetap bertahan di Indonesia. Dan jika BPJS ikutan campur tangan bersama Danantara, maka teman-teman tidak perlu khawatir. Mereka akan incarnya top 4 banks paling pertama. Tidak mungkin tuh BPJS dibeliin saham-saham gorengan atau saham konglo yang over value. Nah, itu perlu teman-teman pahami terlebih dahulu. Lalu teman-teman, bursa kita juga memberikan sebuah statement. Mereka akan meningkatkan free float menjadi 15%. Supaya ini menjadi salah satu etikat baik kita kepingin mengikuti peraturan MSCI. Nah, ini menjadi sebuah hal yang perlu teman-teman pahami. Kalau teman-teman ada belanja saham-saham yang free float-nya masih di bawah 15%, artinya harus bagaimana nih strateginya? Menurut teman-teman, pada saat saham bergerak kemana, free float itu akan meningkat. Apakah naik, sideways, atau turun? Kalau menurut pandangan saya teman-teman, free float yang paling sering terjadi ya, bukan pasti, tapi paling banyak terjadi, mereka meningkat pada saat saham itu turun, tapi diberi banyak sentimen positif. Karena retail akan percaya bahwa mereka beli di kondisi diskon. Coba kita lihat saham-saham perbankan, fundamentalnya bagus, lalu sahamnya jebol, lihat jumlah pemegang sahamnya meningkat. Nah, ini artinya apa teman-teman? Kalau teman-teman yang suka dan masih fanatik dengan saham konglo, coba pikirkan kembali. Kalau saham konglo sudah naik dan mereka mulai turun ke bawah dan ingin menaikkan free float mereka, bukankah mereka akan terus sideways atau bergerak ke bawah, tetapi memberikan sentimen-sentimen positif agar teman-teman kembali nih beli saham konglo dan free float mereka bisa meningkat. Jadi kalau menurut saya teman-teman, sebaiknya jauhi dulu saham-saham konglo. Walaupun mungkin ada di hari-hari tertentu saham konglo itu bisa rebound dengan kenceng dan kelihatan bisa dapat profit yang cepat. Tapi ingat, orang-orang yang kejar seperti itu malah banyak yang cut loss paling dalam karena koreksinya bisa sedemikian parah teman-teman. Contoh, kalau teman-teman lihat saham Pak PP, CDIA itu sempat turun ke 1.000. PTRO itu lebih parah lagi. Dan masih banyak saham konglo lainnya lagi yang sekali koreksi luar biasa mengerikan.
Jadi teman-teman jangan sampai kemakan story-story Konglo dan bergeraklah hati-hati untuk beberapa bulan ke depan. Sampai nanti market mulai cool down, asing sudah mulai lumayan berhenti jualan, baru teman-teman kembali masuk ke market tidak akan terlambat. Kalau Danantara aja belinya secara bertahap, BPJS aja baru mau masuk dengan bertahap, lalu kenapa retail perlu merasa terburu-buru harus enter the market? Tugas teman-teman sekarang adalah lebih banyak menunggu. Jangan kepingin revenge trading karena baru merasakan loss yang cepat 2 hari terakhir terjadi trading halt, kepingin masuk ke dalam market buru-buru biar kembali cuan. Nah, biasanya bisa rugi semakin banyak. Lalu mungkin beberapa teman-teman ada juga ngikutin komunitas di luar sana ya. Ada komunitas yang buy on the dip, ada juga yang panic selling ya, hajar keluar semua, exit, cut loss di mana-mana. I don't know what happened di luar sana, tapi yang saya tahu di komunitas Edge Invest kita cukup tenang, semuanya ada plan yang jelas, dan saya sebagai leader di komunitas Edge Invest, saya tidak meninggalkan komunitas saya on vein. Artinya apa? Biasanya pada saat market lagi kenceng naik teman-teman, itu banyak sekali leader-leader yang beri wejangan, pamer porto, dan semangat. Tetapi pada saat marketnya merah merona, mereka sulit dihubungi, grupnya sepi, nggak dikasih arahan, akhirnya retail-retail kebingungan. Teman-teman takut apakah harus cut loss, apakah harus tambah atau hold, karena leadernya nggak kasih tanggapan. Nah, di Edge Invest saya kawal semua, bahkan market trading halt dan lain-lain saya ingatkan member-member saya dan bahkan berikan psychology backup. Supaya apa? Retail-retail itu kadang mereka itu cuma tidak mampu menahan psikologinya. Tapi setelah diberikan pengertian dan lain-lain, maka mereka akan lebih memahami kapan harus bergerak buy, sell, atau hold saham-saham tertentu. Nah, itulah pentingnya teman-teman berada di komunitas yang tepat agar teman-teman tidak sembarangan eksekusi plan secara panik. Dan buat teman-teman para investor atau trader yang baru masuk IHSG nih dalam 6 bulan terakhir ini dan ngerasa butuh guidance dari sebuah komunitas, butuh teman-teman yang solid dan butuh environment yang kondusif, bukan panik, bukan asal-asal buy, teman-teman bisa pertimbangkan join komunitas Edge Invest. Saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Dan menurut saya, untuk para retail baru masuk yang mungkin di awal tahun atau 3 bulan di dalam market, you have to be proud on yourself. Karena teman-teman sudah mengalami yang namanya crash sangat masif. Kalau menurut saya skala penurunan IHSG ini sudah seperti di COVID ya teman-teman. Begitu cepat koreksi IHSG dan begitu tajam sampai trading halt 2 hari berturut-turut. Jadi teman-teman punya mental ini sudah diuji nih market. Dan kalau ada di antara teman-teman yang merasa sangat stres atau depresi karena baru masuk kok tiba-tiba portonya hancur semua, ingat, kesedihan itu hanya akan terjadi sesaat. Kalau nanti market mulai rebound, teman-teman akan back to normal again. Dan teman-teman kalau ingat kembali akan cuma ketawa doang sih. Kenapa harus stres pada saat itu? Karena toh market eventually will get back. COVID satu dunia crash dan akhirnya semuanya all time high. Jadi tidak ada bedanya teman-teman. Karena menurut saya dalam beberapa tahun yang akan datang IHSG kita akan kembali rebound dan mencapai all time high kembali. Untuk sebagai penutup, kira-kira big banks mana nih kok yang bisa menjadi incaran untuk para retail baru? Hanya ada satu yang perlu teman-teman perlu analisa, yaitu adalah saham BCA. Karena menurut saya BCA adalah salah satu saham yang tidak perlu teman-teman khawatirkan. Selama BCA manajemennya itu penuh dengan orang-orang yang berkompeten, tidak karena hanya hubungan darah ya teman-teman, maka BCA akan terus bisa maju ke depan. Karena BCA telah mengalami berbagai banyak krisis sampai hari ini mereka terus bisa mencapai all time high. Jadi kalau teman-teman bisa membeli saham BCA di bawah harga 7.000, tidak perlu khawatir. Mau nanti dia turun lebih dalam, mau dia naik, mau dia sideways, teman-teman tinggal hold dalam 1-2 tahun. Menurut keyakinan saya teman-teman akan mendapatkan cuan jika average price di bawah angka 7.000. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Pastikan teman-teman share video ini ke para trader atau investor lainnya supaya mereka memahami ada apa yang terjadi di pasar modal kita dan mereka tidak asal-asalan cut loss atau membeli saham-saham yang terlalu tinggi volatilitasnya agar mereka masih bisa selamat dalam guncangan yang besar ke depan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.